Halo Bray, kembali lagi di Gaptek.id dan selamat datang di GPS alias Gaptek Problem Solve ya, dimana gue bakalan jawabin pertanyaan-pertanyaan kalian dan kalian juga boleh nanya di kolom komentar di bawah dengan hashtag GPS. Nggak harus di video ini, di video apapun dengan hashtag GPS itu nanti bakalan gue filter juga kok tentang permasalahan komputer kalian semuanya, baik itu PC desktop ataupun laptop ya. Kalau memang gue bisa membantu dan gue bisa coba diagnosis berdasarkan pertanyaan kalian aja, gue akan coba bantu kira-kira cari solusinya itu harus ngapain gitu. Entah kalian itu nanti solusinya ngecek sendiri atau mungkin ujung-ujungnya ke tempat servis juga sebenarnya, tapi paling enggak kalian udah tahu lah apanya nih yang rusak dan apanya yang harus dibenerin kayak gitu. Oke, untuk episode kali ini sebetulnya nggak ada tema spesifik nih yang gue rangkum ya pertanyaan-pertanyaannya. Karena jujur aja tadinya tuh gue pengen bikin untuk Underfall 4070 Super dan juga gue ada reviewan laptop gaming dari ROG. Tapi karena hari ini itu sebenarnya lagi rame banget untuk drama sepak bola kita di Indonesia gitu yang abis kalah dengan Uzbekistan 2-0 dan karena wasit tetap terbaik sekali. Jadi gue rasa kayaknya hype-nya lagi bakalan mengarah pembicaraannya ke arah sepak bola dulu nih daripada soal ke produk-produk. Makanya kita santai-santai dulu aja, kita bikin GPS dan kita bakalan jawabin pertanyaan-pertanyaan yang udah masuk ke pertanyaan yang pertama. Ini dari Ilham S8243. Halo Bang Subki, mau tanya nih, Mobo saya Gigabyte Aorus B550 Elite V2. Slot M.2-nya kan ada 2, sementara saya pakai NVMe Gen 3 di slot pertama yang dekat slot untuk GPU, untuk sistem atau drive C. Rencana saya mau beli NVMe Gen 4 untuk dipasang di slot pertama dan NVMe Gen 3 dipindah ke bawah. Pertanyaannya apakah drive C-nya untuk sistem masih bisa jalan di slot kedua atau saya harus copy data dari NVMe Gen 3 ke Gen 4-nya atau harus install ulang. Nah, kalau lu pengen OS-nya itu jalan di PCIe Gen 4-nya, tentu lu harus cloning dulu ya. Tapi kalau misalkan lu OS-nya masih tetap pengen jalanin di Gen 3, lu pindahin Gen 3-nya itu ke slot yang bawah, dia masih tetap bisa booting kok, nggak masalah. Kalau memang lu NVMe Gen 4-nya mau dijadiin secondary storage. Tapi saran gue sih memang lebih better kalau OS-nya pakai NVMe Gen 4 karena software banyak yang diakses di sana gitu. Jadi banyak yang bisa lebih dimanfaatkan dari NVMe Gen 4-nya. Cuma kalau lu tinggal pengen booting doang, nggak masalah, langsung colokin aja dimanapun slotnya. Yang Gen 4 colok di Gen 4, yang Gen 3 colok di Gen 3, dia bakalan langsung bisa booting kok. Karena BIOS-nya juga bakalan langsung ngedeteksi otomatis mana storage yang memang punya UEFI dan bisa booting. Selanjutnya ini dari Gru3348. Bang, gua mau nanya laptop Acer Neo 16 tuh kan sudah dapat SSD 1 TB dan pas gua cek di deskripsi maksimum up to 2 TB. Itu maksudnya slot keduanya hanya bisa SSD 1 TB aja kah? Apakah bisa SSD-nya di-upgrade menjadi 3 TB? Ya, jadi jawabannya itu satu slotnya ya yang mendukung sampai 2 TB. Sebetulnya bisa lebih dari 2 TB kalau SSD-nya itu dia single side. Karena biasanya untuk laptop tuh dia mintanya tuh yang single side. Kebanyakan yang 4 TB itu dia tuh udah nggak single side lagi. Beberapa NVMe SSD yang QLC itu ada kok yang single side 4 TB dan itu tetap bisa dipakai di laptop sebetulnya. Jadi sebenarnya kapasitas 2 TB itu maksimumnya karena form factor aja. Jadi kalau lu satu slot mau dicolok 2 TB, satunya lagi 2 TB itu nggak masalah. Ya, bisa-bisa aja. Jadi kalau lu mau pakai config 2 TB plus 2 TB kayak gini nggak masalah kok. Silakan sikat kalau memang lu udah kepengen upgrade storage-nya. Oke, selanjutnya dari Agung Setiawan 7180. Bang, gue salah beli Mobo Gigabyte Aorus Elite B760M DDR5, bukan yang Mobo Gigabyte Aorus Elite AX B769. 69 nggak ada, 69 B760 adanya. Itu perbedaannya apa ya? Masih bagus kah? Soalnya nyari review buat Mobo ini nggak ada, cuma ada yang AX aja. Makasih Bang. Ini perbedaannya sebetulnya nggak ada. Ada sih perbedaannya. Tapi perbedaannya cuma ada di Wi-Fi. Yang AX itu ada Wi-Fi AX-nya. Jadi AX itu tanda bahwa dia memiliki Wi-Fi 6, ya Wi-Fi 6 dengan Bluetooth juga include gitu. Tapi kalau lu ini belinya nggak ada versi AX-nya, ya berarti nggak ada Wi-Fi-nya. Udah gitu doang. Selebihnya slot-slotnya internal I/O, rear I/O, VRM, BIOS, slot fan header dan segala macam semuanya sama, nggak ada perbedaan sama sekali. Oke, kita ke pertanyaan selanjutnya dari Hakim Maulana Fadilah 7741. Permasalahan di port casing audio jack NR200P Max suara kanan jadi kiri dan suara kiri jadi kanan, padahal udah dicek semua, bongkar pasang lagi, nggak ada yang salah.
Nyoba di port Mobo nggak masalah, suaranya bener. Masalahnya di mana ya? Ya ini masalahnya udah pasti ada di casingnya sih. Apa unit yang saya dapat itu cacat produksi? Ya jawabannya mungkin. Ini kemungkinan ada cacat produksi. Tapi cacatnya bukan dari segi audio jacknya mungkin gua rasa ya. Tapi lebih ke kabelnya nih. Jadi kabel ke si konektornya itu gua rasa kayaknya ada yang kebalik. Karena kalau lu pasang konektornya terbalik itu kan di HD audio yang di Mobo itu nggak mungkin kan. Karena itu nggak bisa dibolak-balik itu konektornya. Jadi gua rasa kabelnya ada yang terbalik di situ. Sehingga ya jadinya audionya bakal jadi kebalik. Saran gue ya lu kontak aja si Cooler Master, permasalahannya kayak begini, bisa nggak gue klaim garansi gitu. Kalau misalkan memang masih ada garansi ya. Jarang sih orang ngeklaim garansi soal casing, ini problemnya. Karena logistiknya mahal ya. Kirim balik ongkosnya gede, kayak ngirim satu PC harganya, ngebalikinnya lagi juga ongkosnya gede juga kayak gitu. Tapi coba aja lah kontak, siapa tahu nanti Cooler Master baik, pengen langsung ngirimin yang baru tanpa lu ngirimin balik yang lamanya. Enak banget kalau kayak gitu ya, jadi dapat 2 casing. Oke, kita ke pertanyaan selanjutnya ya. Ini dari Odds Paper. Bagaimana cara cek kesehatan power supply? Kapan harus ganti? Cek kesehatan power supply kalau misalkan lu pengguna umum gitu ya, bukan tester gitu ya. Jadi lu nggak ngetes power supply kayak Pak Ben atau kayak Ars gitu ya, kayak Ko Daniel gitu. Jadi cara ngetesnya sebenarnya ya lu tinggal cek aja tegangannya. Cek tegangan ini bisa dicek melalui HW Info kok ya. Sensornya khususnya untuk 12 volt, 5 volt, 3,3 itu harusnya kebaca. Lu bisa cek idle-nya dia running sesuai atau enggak voltasenya, dikasih load juga sesuai atau enggak. Jadi masih stabil atau enggak. Cek juga tapi kelistrikan rumah lu kayak gimana ya. Kalau bisa sih minimal punya wattmeter lah untuk ngecek itu ya. Jadi biar kelihatan juga tuh di wattmeternya kayak gimana. Jadi sebenarnya simpelnya sih ngetesnya cuma begitu aja kalau misalkan lu pengen ngecek kesehatan power supply lu. Nah pertanyaannya kapan harus ganti? Sebetulnya ketika power supply lu tegangannya masih aman-aman aja, sebetulnya nggak ada keharusan untuk ganti power supply. Terkecuali lu udah butuh kapasitas yang lebih gede. Jadi sebetulnya beli power supply dengan kapasitas yang gede sekalian, sebetulnya memang nggak ada ruginya kalau misalkan lu nanti mau upgrade nggak perlu beli power supply lagi gitu. Itu sebetulnya sah-sah aja gitu. Tapi biasanya kan orang budgetnya tuh terbatas. Jadi misalkan dia mau rakit PC 5 juta, ya tentu dia nggak mungkin keluar budget 2 juta hanya untuk power supply-nya doang kayak gitu kan. Jadi kalau misalkan lu udah butuh untuk naik kapasitas, baru waktunya upgrade. Dan kalau power supply lu dirasa tegangannya udah di bawah batas wajarnya, ya itu waktunya untuk upgrade. Oke, kita ke pertanyaan selanjutnya ya, dari Ezra Ananta. Bang, PC saya speknya Ryzen 5 5600G plus GTX 750 Ti, just blank. Kalau mau upgrade GPU yang cocok apa ya bang? Kegunaannya untuk AI Stable Diffusion. Sebelumnya makasih bang. Nah, karena ini adalah 5600G yang dimana masih pakai PCIe Gen 3, gue mungkin bisa menyarankan lo untuk pakai RTX 3060 12GB aja. Kenapa 3060 12GB bukan 4060? Pertama 3060 itu masih PCIe Gen 3, jadi lu nggak kena limitasi gitu ya. Karena kan 4060 ya dia kena limitasi nanti lu dari PCIe Gen 4 ke PCIe Gen 3. Kedua, 3060 ini punya VRAM yang gede. Jadi kalau lu misalkan mau jalanin Stable Diffusion XL masih bisa, biarpun ya pelan gitu. Karena processing power dari 3060 itu sebetulnya nggak sekenceng si 4060. Cuma VRAM-nya aja yang gede, GPU-nya malah lambat. Tapi itu opsi yang paling bagus untuk spesifikasi lu saat ini sih. Semisal lu mau jalanin Stable Diffusion. Oke, kita ke pertanyaan selanjutnya. Ini dari Rizky Nurdianto. Kalau kita klaim garansi partisi itu bisa beberapa kali, apa cuma sekali selama masa garansi, bang? Ini sebenarnya soal ketentuan garansi bisa aja beda-beda ya. Disclaimer dulu. Setiap distributor atau setiap service center itu bisa aja berbeda-beda. Tapi umumnya ketika kalian klaim garansi ya suatu produk, nah, kalau kalian udah kelar nih klaim garansinya, itu garansinya masih berjalan. Tapi nggak di-reset dari awal lagi. Ngelanjutin periodenya ya. Bukan nanti udah dapat RMA nih, wah ditukar barang baru. Berarti barang barunya garansinya jadi 3 tahun lagi. Nggak kayak gitu. Tapi masih berlanjut kok. Jadi ketika ternyata lu dapat barang yang defect lagi, lu mau klaim lagi, ya monggo silakan gitu. Tapi bukan berarti lu bisa asal-asalan RMA terus ya. Terutama memori RAM nih, kebanyakan nih kasusnya nih. XMP nggak jalan, RMA klaim garansi. XMP nggak jalan, RMA klaim garansi. Di overclock nggak jalan, klaim garansi. Mentang-mentang garansinya seumur hidup gitu. Ini biasanya kejadian kayak begini nih. Kasian juga distinya. Kalau ngeklaim dia tuh harus ngebalikin barangnya ke luar negeri. Yang dimana untuk ngirim ke luar negeri itu butuh ongkos yang tinggi. Dan ketika udah diretur, udah di RMA dari pihak HQ-nya dan dibalikin ke Indonesia, lu tahu sendiri urusannya sama siapa. Nah,
Oke, selanjutnya deh dari Andika Putra. Bang, gue baru beli GPU tapi pin power supply cuma 8 pin. Terus GPU gue ada 8 plus 6 pin, dicolok 8 pin doang masih bisa jalan. Upgrade PSU lu. Kalau lu pakai PSU jelek nggak usah beli GPU yang bagus-bagus amat. Ini cuma ada 8 pin power supply-nya. Ini pun nggak tahu power supply apa. Jangan-jangan lu pakai power supply overclock nih ya. Ganti power supply lu. Nggak usah aneh-aneh. Beberapa GPU memang bisa nyala. Beberapa ada yang ngasih notifikasi kalau power pin lu nggak dicolok semua. Tapi beberapa itu ada yang bisa jalan 8 pinnya doang. Mungkin karena dia sebetulnya reference-nya itu cuma 1x8 tapi dikasih extra headroom power sehingga ada tambahan 6 pinnya. Cuma tetap saran gua disediain colokan 8 plus 6 atau 8 plus 8, colokin semuanya kalau bisa. Itu dia nanti dayanya juga bakalan ngebagi sehingga kabelnya juga nanti nggak beban dan jadinya nggak terlalu panas si kabelnya. Itu juga berguna gitu, bukan cuman karena oh ini GPU-nya sebenarnya dia referensi 1x8 kok gue colok 1x8 nyala terus lu biarkan aja power supply lu. Kasian komponen lu yang lain. Kalau misalkan udah panas kayak begitu, tegangannya nanti ada salah satu yang gak stabil. Kalau power supply-nya jelek nanti tiba-tiba tegangan 12 voltnya malah jadi bengkak sampai 14 gitu kan. Ngorbanin tegangan 5 volt dan 3,3-nya. Udah acak-acakan dah. Lu siap aja rumah lu ngejeglek, lu siap aja komponen lu yang lain rusak, mati, atau mungkin ada yang meleleh, kebakar. Siap-siap aja lu kalau kayak gitu. Kalau misalkan lu bilang, ya tapi gua aman-aman aja bang, ya hoki doang gitu. Oke, selanjutnya ini dari Oya Mukazuka 1808. Bang, kan tadi bahas RAM 4 slot. Oh ya, video sebelumnya gue bahas soal RAM 4 slot. Gue punya RAM Adata XPG Spectrix D50 3600 MHz 8x2. DDR4 di Mobo B660M PG Riptide dengan i5 13500. Apa bisa ditambah 8x2 lagi jadinya 8x4 biar jadi 32 GB memakai RAM merek yang sama? Bisa kok, cuma catatan, gua nggak jamin DDR4-nya bisa jalan XMP 3600-nya. Mungkin lu harus turunin ke 3200 atau ke 3000 MHz karena belum tentu stabil nih ketika dia jalan di 4 keping ya, dual channelnya. Jadi saran gua kalau nanti lu udah beli, udah upgrade, clear CMOS dulu, abis itu baru lu nyalain PC-nya, lu coba booting dulu sampai Windows. Kalau udah booting sampai Windows, baru lu cobain XMP-nya. Kalau misalkan nggak booting, lu clear CMOS lagi, habis itu ya coba lu turunin dari XMP-nya, mungkin tadi 3600, coba turunin dulu ke 3200. Kalau masih gitu juga ya, nanti lu trial and error aja. Tapi kalau bisa kebaca apa enggak, pasti bisa. Dual channel kok jalan tetap. Selanjutnya, dari William Veranda 2572, kenapa ya tiap gua beli Mobo ASRock, untuk mic kalau dicolok langsung ke aux Mobo itu hasil rekamannya agak mendem. Tapi kalau colok ke USB normal. Nah, kenapa di aux mendem, kenapa di USB normal? Karena soundcardnya udah bakalan beda. Ketika lu colokin USB itu bukan soundcard motherboard yang main, tapi udah soundcard dari USB yang lu colokin itu gitu. Itu ada soundcardnya gitu ya. Dan soal RGB RAM sering ngaco, harus buka polychrome baru normal lagi. Ini nggak cuma di ASRock, di Gigabyte GCC juga begini. Gue udah selalu bilang software RGB yang paling terbaik itu adalah Armoury Crate. Segitu aja Armoury Crate kadang-kadang suka masih ngebug juga. Yang lain emang kacau. Makanya RGB itu matiin aja. Gue bilang juga. Mobo yang udah dicoba A320M HVS, A520M HVS, B450M Steel Legend, banyak juga motherboard ASRock lo ya. B450M Pro 4 semua masalah mic sama. Ya ini karena soundcard yang dipakai sama. Rata-rata ini semua yang lu pakai kelas motherboardnya adalah seri entry level, dimana dikasih soundcardnya juga yang B aja. Ketika lu colokin device yang bebannya juga lumayan banyak buat si soundcardnya, ya kemungkinan bakalan ngeberbet atau hasil rekamannya mendem lah gitu. Ya lu kalau misalkan mau soundcard onboard yang bagus, lu concern untuk beli motherboard yang agak mahal karena memang soundcard yang bagus harganya mahal. Atau ya lu beli soundcard terpisah aja, jadi nggak usah colokin di soundcard motherboard gitu. Entah itu yang dari USB ya kan, atau yang slot PCIe, terserah lu. Oke, udah habis semua pertanyaan yang gue rangkum. Ada cukup banyak ya pertanyaan yang gue masukin kali ini. Semoga bisa membantu kalian, terutama buat kalian yang punya masalah yang kurang lebih mirip-mirip. Siapa tahu ini bisa membantu kalian. Jadi kalau kalian punya permasalahan lainnya juga, boleh drop di kolom komentar di bawah dengan hashtag GPS. Mau lewat Saweria juga boleh ya, ada linknya di kolom deskripsi. Kalau kalian mau beli deskmat gua juga ya, itu deskmatnya Purosesa,
dengan Rising Cats. Kalian juga bisa cek di kolom deskripsi, itu gue drop semuanya pokoknya dah ya. Kalau lewat Saweria sih sebenarnya lebih oke juga tuh ya. Jadi lumayan lah, ada tambahan-tambahan buat kita beli barang-barang aneh yang bakalan kita review. Contohnya kayak power supply overclock kemarin gitu kan. Power supply-nya udah gue kirim ke Pak Beni juga gitu. Oke, segitu aja dari gue. Terima kasih udah nonton sampai sejauh ini. Jangan lupa subscribe, gue Suki, dan seperti biasa sampai jumpa di lain kesempatan.